Halo Sobat R Channel, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Balik lagi bareng channel kesayangan kalian. Jadi, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Roundup. Film yang rilis tahun 2022 lalu, yang disutradarai oleh Lee Sang Young. Film ini juga merupakan sequel dari film The Outlaws tahun 2017. Pemeran utamanya Ma Dong Suk berperan sebagai detektif Ma, polisi yang terkenal dengan pukulan mautnya. Dan ternyata Ma Dong Suk juga menjadi produser dari filmnya sendiri. Lalu ada Choi Gui Hwa yang berperan sebagai Jeon Il-man atau Kapten Tim. Dan juga Son Suk Gu berperan sebagai Kang Hae Sang. Biar gampang kita panggil saja Kang. Di sini ia berperan sebagai buronan kelas kakap. Dalam film ini menceritakan misi baru detektif Ma dan timnya, yaitu tepat 4 tahun setelah menyelesaikan kasus Gari Bongdong, detektif Ma mendapat misi baru untuk membawa pulang tersangka yang berada di Vietnam. Kepergiannya ke Vietnam malah membawanya pada penemuan kasus pembunuhan terhadap para turis Korea. Kasus ini ternyata sudah terjadi bertahun-tahun, yang dilakukan oleh Kang dan kelompoknya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, diklik dulu tombol like dan subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Berlatar tahun 2008, tepatnya di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kang, yang sudah terlibat kasus penculikan dan pembunuhan, melarikan diri ke Vietnam. Dan di sana ia kembali melancarkan aksinya dengan berpura-pura menawarkan jasa tur wisata kepada para turis. Selain itu, kita diperlihatkan detektif Ma bersama timnya yang berusaha membebaskan 2 orang wanita pelayan minimarket yang disandra oleh seorang pemuda bernama Hedi. Setelah itu, Kapten memberitahu detektif Ma jika mereka berdua mendapat tugas dari kepala polisi untuk pergi ke Vietnam membawa pulang Yu Jong Hun, tersangka narapidana yang telah menyerahkan diri. Sesampainya di Vietnam, detektif Ma dan Kapten dipandu oleh Park Chang Soo, seorang petugas kantor konsulat yang akan membantu mereka memulangkan Yu Jong Hun. Setibanya di kantor konsulat, perhatian detektif Ma justru tertuju pada banyaknya kasus turis yang menghilang tiap tahunnya. Dan ia merasa curiga dengan Yu Jong Hun yang menyerahkan diri begitu saja pada polisi. Sehingga detektif Ma dan Kapten melakukan interogasi mendalam pada Yu Jong Hun. Dan benar saja, ternyata Yu Jong Hun telah terlibat kasus penculikan dan pembunuhan putra konglomerat Choi. Bersama Kang, mereka berhasil memeras Pak Choi, dan Kang setelah mendapat uang tersebut, ia menjadi jahat dan membunuh kedua rekan Yu Jong Hun. Karena takut Kang akan membunuhnya juga, Yu Jong Hun memilih menyerahkan diri pada polisi. Melalui informasi yang diberikan, detektif Ma dan Kapten berhasil menemukan mayat anak Pak Choi dan salah satu rekan Yu Jong Hun yang telah dibunuhkan. Sehingga detektif Ma dan Kapten secara ilegal melakukan penyelidikan untuk menangkap Kang. Melalui Raku, preman lokal, mereka berhasil mendapatkan alamat persembunyian Kang. 저희 돈 받고 위치만 알려준 거라 자세한. 야 오지마 이 새끼들아. Pak Choi yang tidak terima anaknya dibunuh, diam-diam menyewa tentara bayaran ke Vietnam untuk menghabisi Kang. 해상이 오늘 아침에도 나간 걸 봤습니다. 자, 다올라. 예, 찾았습니다. Dan Kang yang kembali menyadari jika ada orang yang telah memasuki tempat tinggalnya.
Tidak lain itu adalah para tentara bayaran yang telah disuruh Pak Choi. Dengan sadisnya, Kang membantai para tentara bayaran ini. Apalagi setelah mengetahui semua uangnya telah diambil. 내 돈 왜 가져? 아니면 내가 한국 갑니다. Setelah itu, terlihat detektif Ma dan kapten yang juga tiba di tempat tinggal Kang. Kang dan anak buahnya yang ternyata belum beranjak dari situ langsung menyerang mereka dengan membacok bahu kapten. Detektif Ma dengan pukulan mautnya berhasil melumpuhkan anak buah Kang. Sementara Kang berhasil melarikan diri. Kemudian detektif Ma dan kapten segera kembali ke Korea setelah mengetahui jika Kang telah menyelundupkan diri ke negara itu untuk kembali memeras Pak Choi si konglomerat. Detektif Ma bersama anggota timnya berusaha melacak jejak Kang. Melalui seorang pekerja ilegal bernama Jang Isu, ia memberitahu lokasi kapal-kapal penyeludupan orang. 개새끼네 진짜. 불렀냐? 아닙니다. Dan melalui rekaman CCTV, jejak Kang ditemukan. 스톱. 땡겨봐. 강혜상이 한 걸로. Setelah itu, detektif Ma dan kapten menghadap kepala polisi, dan mereka diberi waktu 1 minggu untuk menangkap Kang. 책임자인데. 책임자. 내가 막을 수 있는 건 일주일이야. 일주일 안에 결판돼. 일주일. Sementara Kang dibantu oleh 2 orang saudaranya berhasil menyusup dan menculik Pak Choi. Dengan menghabisi beberapa anak buahnya. 내가 한국 온다고 했지. 뭔데? Kemudian Kang meminta tebusan uang $2 juta melalui rekaman video yang ia kirim pada istri Pak Choi. 내가 어떻게 하면 되죠? 그러니까 이게 우리가 Sesuai arahan detektif Ma dan tim, 사모님께서 유도를 좀 해주셔야 됩니다. 시키는 대로만 따라주시면 별일 istri Pak Choi berhasil membuat kesepakatan dengan Kang untuk melakukan transaksi secara langsung demi menjaga keselamatan Pak Choi. 아시겠죠? 내일 낮 1시까지 일산 중앙사. 너 일로 너 운전 좀 해야 돼. 따라와. Tepat esok harinya, misi penangkapan pun dimulai. Detektif Ma bersama timnya saling membagi tugas. Beberapa tim mengikuti mobil yang dikendarai Jang Isu dan Ibu Choi. Jang Isu sengaja dipilih menjadi supir agar Kang tidak curiga. 중앙사거리 진입하면 작전대로만 움직여. Beberapa tim lainnya ditugaskan mencari keberadaan Pak Choi. 범위가 너무 넓어갖고. 홍서가 주변 차들 잘 봐. 야 상훈아 이제 네가 붙어라. Kedua saudara Kang tampak membuntuti mobil mereka, 일단 유도. sementara Kang memandu mereka dari tempat persembunyiannya. 장시형제들 찾았습니다. 흰색 아반떼 38번. 이 새끼 유턴. 붙인다. 야 이 새끼 지금 뺑뺑이 돌린다. 내가 붙을게. 이 새끼도 잔대가리 쓰네. 야 홍석이는 일단 사. Kang berhasil membuat detektif Ma dan tim kebingungan. 돌려. 야 송도야 우리 그냥 지진할게. 이번엔 상훈이가 붙어. 형님 이거 시간 끌수록 우리가 불리합니다. 지금 여기 사거리만 4번째. Kemudian, Dong Yun yang bertugas mencari Pak Choi berhasil menemukan Pak Choi yang hampir sekarat di tempat persembunyian Kang. Dan saat Dong Yun tengah menuntun Pak Choi, tiba-tiba Kang langsung menusuknya. Karena melihat polisi yang berdatangan, Kang pun melarikan diri. 야그 두 놈 빨리 잡아. 뭐? 강희상 이 새끼 찍어 도망갔다니까. Kang berusaha merubah rencana. Namun, ia tidak diperdulikan oleh kedua saudaranya. 모텔로 와 일단.
작전 다시 짜고 올 때. 같은 씨발 새끼야. 그지? 네. 이제부터 그 같은 새끼야. Beruntung, Jang Isu dan Nyonya Choi berhasil meloloskan diri dari kejaran saudara Kang. 빨리 도망쳐. 이씨 모르겠다. 이씨. Singkat cerita, detektif Ma dan anggota timnya berhasil menangkap kedua saudara Kang. 여기. 나가세요 빨리. Sementara Kang tidak ingin kehilangan uangnya dan terus mengejar Jang Isu, namun tidak berhasil. 경찰은 장 씨가 중국으로 밀항할 것으로 Malam harinya, Kang berhasil menemukan Jang Isu 중국 가는데? yang sedang berusaha menyelundupkan diri ke Cina. Di sini, Jang Isu berusaha menakuti Kang. 내 하얼빈의 장첸이야 이 개새끼야. Tentu saja tidak berhasil. Justru dirinya lah yang harus lari ketakutan. 아이 오지 말라. 오지 말라. Setelah mendapatkan uangnya, Kang berencana untuk melarikan diri dengan menaiki sebuah bus yang melewati jalan itu. Namun, saat bus memasuki terowongan, detektif Ma yang sudah menunggu menghentikan bus tersebut. Ternyata nih, Jang Isu telah bekerja sama dengan detektif Ma. Bus segera dikosongkan, 예 어머니. dan kini hanya tersisa Kang beserta uang 2 juta dolarnya. 힘들어줄게. 보기보다 머리가 좋아. 좋은 편이야. 어떻게 좀 나눠줘? Tanpa basa-basi, Kang pun dihajar. Dengan pukulan mautnya, Kang dibuat berantakan. 내 가족까지 나가. Sehingga dengan begitu misi pun berhasil. 야돈 잘 챙겨라. Di akhir film memperlihatkan Kang yang harus menerima hukumannya atas 13 kasus penculikan dan pembunuhan turis Korea di Asia Tenggara. Dan juga konglomerat Choi yang harus diadili atas tindakan ilegalnya. Bagaimana Sobat Ercendam? Seru kan filmnya? 너도 고생했어. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jika ada saran atau request, tuliskan saja di kolom komentarnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.